Ada saya? Ini dia 40. Iya, ini dia. Nah, ada bang. 40. 40 tuh. Halaman 40. Wa ibtidaul muddati, dan bahwasannya permulaan waktu atau masa min hini yuhdisu, dari mulai berhadas nyaman, dari mulai yuhdisu berhadas si pemain ba'da lubsil khufain, setelah menggunakan dua khufain. Idza faraqna, jika membuat bercabang, jika membuat cabang kami ala sahih, atas sahih, wa huwa bahasa sahih itu takdirul muddati, mengira-ngirakan waktu, biyaumin dengan satu hari, wa lailatin dan satu malam, lil mukimi bagi orang mukim, wa salah satu ayamin dan 3 hari, wa salah satu ayamin bawahnya atau ke yaumin, wa salah satu ayamin dan 3 hari li musafir. Fa ibtidaul muddati, maka bahwasanya permulaan waktu minal hadasi itu dari hadas ba'da lusil khuffi, setelah menggunakan khuf mujah. Di anal masha, karena sesungguhnya mengusap itu ibadah muwaqqatatun, yang di waktu-waktu. Maka ada apa awal waktiha, awal waktunya ibadah itu min waktu jawazi filiha, dari waktu bolehnya mengerjakan ibadah kasolati, seperti sholat. Wa muqtada hadza ta'lil, bahwasanya yang tujuan ta'lil ini, alasan ini itu masihal khaffi, langsung itu apa simpel aja. Masihal khaffi, sesungguhnya orang yang mengusap mujah itulah ya juju, tidak boleh lahu baginya mahasil khaf apa tajdidul wudu'i, memperbaharui wudu. Lakin tetapi qala siapa Ibnu Rif'ah, berkata Ibnu Rif'ati, annahu sesungguhnya tajdidul wudu itu makruh bila syakin, dengan tanpa ragu. Wa qad jazama, sungguh memastikan siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, fi syarhil muhazzab, di dalam syarah muhazzab, di anna tajdidahu, dengan sesungguhnya memperbaharui wudu, mustahabun itu disunahkan. Wa haka, dan menceritakan siapa Rafi'u, Imam Rafi'i, an Dawuda, dari Daud, anna ibtida'al muddati, akan sesungguhnya permulaan waktu minal lubsi itu tetap dari menggunakan mujah. Wa haka, dan menceritakan akan ibtida'al muddah minal lubsi siapa Nawawi, Imam Nawawi, fi syarhil muhazzab, di dalam syarah muhazzab, an Ibnul Munzir, dari Ibnu Munzir, wa Abi Saur. Sumaqala, berkata Nawawi, annahu sesungguhnya ibtida'ul muddah minal lubsi itu al-mukhtaru, qaul mukhtar, yang dipilih. Li'annahu, karena sesungguhnya ibtida'ul muddah minal lubsi itu muqtadu ahadisil bab sahih. Itu tujuan apa? Beberapa hadis bab ini as-sahihati, yang sahih. Wallahu a'lam. Walam, ketahuilah annal musafir, akan sesungguhnya musafir, innama yamsahu, itu sesungguhnya hanya mengusap siapa musafir salah satu ayamin, di dalam 3 hari, izakana, jika ada apa safaruhu, perjalanannya musafir itu tawilan, panjang atau jauh. Nah, in qasara, maka jika dekat apa perjalanan, masaha, maka mengusap siapa musafir yauman, pada 1 hari, walailan, dan 1 malam. Wa istaratu, dan disyaratkan aidan halemaning apa la yakuna, bahwasanya tidak ada apa safaru, perjalanannya musafir itu maksiat. Dan karena maka jika ada apa safaru itu maksiat, kamu sebagaimana orang itu safaru kamu sebagaimana orang safar yang berjalan siapa mal li akhdil muksi, untuk mengambil apa itu ngalap muksi, au apa itu Berdiam. besel, bukan muksi berjamaah tun fa. Au apa itu? Au bahasa mengutus akan orang siapa zalimin, orang zalim, li hadir sya, untuk mengambil ini apa namanya? Suap. Ya hadir maksud untuk mengambil suap. Wal barotil, dan beberapa suap. Sama mana suap juga. Wa musadarati. Musodaro.
Beberapa kekuatannya perang wa musadaroh, kekuatan perang, wa nahuzalik, apa karena rebutan jadi pengarap, au kana ada alih atasnya hakun, apa hak li adami wajib alih atasnya apa adauhu menyelesaikan hak ilahi kepada adami, fala yatarakhasu, maka tidak ada rukhsah itu, apa maka tidak ada rukhsah siapa musafir salah satu 3 hari. Wa in kana, jika ada apa sapur perjalanan musafir itu wajib kasab haji wa gerihi hal yatarkhasu yaumul latan kila la yatarkhasu, dikatakan la yatarakhasu, tidak ada rukhsah siapa musafir albattata, sama sekali, albattah sama sekali. Li'anal masa, karena sesungguhnya mengusap itu rukhsah, fala yata'allaqu, maka tidak bergantungan, maka tidak bertanggungan ya apa mengusap bil ma'asi dengan kemaksiatan. Waraji, bahasanya kalau roji anu sesungguhnya musafir tiatara khusu mengambil rukhsah siapa musafir yauman walailatan. Pada khilaf itu jarin berlaku, bahwasanya khilaf itu jarin berlaku fil asi, di dalam orang yang bermaksiat, bil iqamati pada mukim. Kalau mukim sebagaimana orang yang mukim di baladin pada satu negeri, yatrahu yang membuang siapa mukim ala nas atas manusia, asin akan barang wa itsba'ihi, dan orang-orang yang ikut kepada mukim, wakal abdi sebagaimana hamba al abik yang minggat itu kabur. Wa nahwihi ma wallahu a'lam. Yes. Permulaan dihitungnya masa mengusap itu ketika berhadas. Ya. Setelah berhadas ketika menggunakan khuf. Kan kemarin udah dibahas tuh. Bahwa sebelum menggunakan khuf itu kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, kita suci. Nah, nanti ketika suci udah wudu pakai mujahnya. Syarat-syaratnya kemarin udah bisa dilihat di video-video yang lalu. Nah, lalu dihitungnya kapan dia boleh mengusap itu, ketika setelah dia hadas gitu loh. Batal wudunya, maka ketika dia wudu mujahnya nggak usah dilepas, diusap udah gitu. Itu baru dihitung gitu. Baru dihitung. Kebayang nggak? Misal kita zuhur nih. Zuhur pakai apa? Pakai khuf, pakai mujah. Wudu biasa pakai mujah. Nanti asar, kita mau sholat asar, tahunya batal. Maka wudulah mau sholat asar. Nah, maka nggak usah dicopot mujahnya, kos kakinya. Tapi cukup diusap saja. Itu permulaan dihitungnya boleh mengusap sehari semalam. Buat orang mukim berarti sampai besoknya itu boleh diusap saja, kecuali dia berhadas besar, nah itu baru dicopot. Itu nanti itu ada perkara-perkara yang membatalkan mengusap. Nah, buat mukim sehari semalam, buat musafir 3 hari 3 malam. Ya. Nah, meskipun ada apa kata Imam siapa nih? Imam Rafi'i berpendapat, ya, ada satu pendapat dari Imam Rafi'i dari Daud bahwa permulaannya dihitung dari pertama kali memakai, bukan pas hadas. Begitu juga Imam Nawawi berpendapat demikian dalam Syarah Muhazzab. Bahkan kata Imam Nawawi itu adalah qaul mukhtar gitu loh. Jadi ada yang hitung pertama kali apa ketika berhadas baru dihitung, ada pas ketika makai langsung dihitung. Permulaan bolehnya mengusap mujah. Ya. Nah, adapun musafir yang mengusap 3 hari 3 malam itu ada syaratnya. Satu, kalau perjalanannya panjang, apa? Jauh. Artinya perjalanan yang lebih dari 2 marhalah, yang sudah boleh yang berkhusur sholat.
Kalau perjalanannya pendek mah tidak sampai 2 marhala atau tidak sampai perjalanan qasar salat, maka meskipun musafir tetap mengusapnya bolehnya sehari semalam gitu. Dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Tuh. Ya. Kalau perjalanannya maksiat gimana? Tetap 1 hari 1 malam, tidak 3 hari 3 malam. Seperti apa? Seperti dia mengambil suap, seperti misal jualan yang diharamkan, ya. Atau misal dia diutus sama orang zalim, kan? Nah, itu mengusapnya sehari semalam, 3 hari 3 malam. Yang sesuai yang masuk ya. Ya. Kenapa begitu? Karena mengusap itu rusa, maka rusa itu la yata'allaqu bil ma'si. Gitu ya. Jadi ar-rukhsa la manutun bil ma'asi. Rukhsa itu tidak bergantung dengan kemaksiatan. Boleh. Bagaimana kalau perjalanan haji? Apakah dia juga dapat rukhsa? Nah, jadi perjalanan haji itu ya harus yang oleh kira layak dikatakan tidak ada rukhsah sama sekali. Perjalanan haji itu tidak ada rukhsah, la yatarkhassu bil albattah. Berarti gimana kalau nggak ada rukhsahnya? Ya tahru yauman oilatan. Oh gini. Apakah perjalanan haji itu dapat rukhsah sehari semalam? Kila la yatarkhassu. Albattah. Tidak ada rukhsah, berarti tidak boleh mengusap wajah, harus dicopot dan harus wudhu. Tapi kila berarti ada yang memperbolehkan. Kalau kila itu kan dalam bahasa fikih, kalau kila berarti pendapat itu pendapat yang sedikit. Waroji anahu, ini ada yang roji. Anahu ya tahusulata, karena pendapat yang rojinya mah boleh sehari semalam perjalanan haji. Gitu ya. Wal khilaf, perbedaannya berlaku pada orang yang maksiat bil iqamah dengan sebab dia mukim. Sebagaimana mukim, dia mukim di satu negara atau di satu desa, kemudian dalam rangka untuk mencuri, mukimnya buat nyuri atau buat merusakin banda orang. Maka itu khilaf, di situ ada khilaf ya. Ada yang bilang dapat rukhsah sehari malam, ada yang bilang enggak. Sebagaimana juga hamba yang kabur, hamba kabur dari saibnya, ada khilaf. Ada yang bilang ada dapat rukhsah sehari semalam, ada juga yang tidak pendapat tidak dapat rukhsah. Itu khilaf antara kedua. Dah, wallahu a'lam. Baca juga tuh. Penting ini sebenarnya. Di terakhir itu